Oke, kita akan bicara tentang personalisasi dan hyperpersonalisasi ya. Sebenarnya ini materinya ya. Oke, ya tadi kita segmentasi ya. Segmentasi itu berarti kita bagi tadi kelompokkan eh, pelanggan itu berdasarkan segmen-segmen yang kita tentukan ya. Apakah itu secara perilakunya ya. Sehingga hal ini kita bisa jadikan sebagai bentuk personalisasi. Jadi personalization atau penyesuaian layanan dan komunikasi kepada kebutuhan spesifik setiap pelanggan telah menjadi elemen kunci dalam strategi CRM. Jadi dalam strategi CRM itu yang menjadi elemen kuncinya adalah penyesuaian layanan dan komunikasi kepada kebutuhan spesifik setiap pelanggan. Jadi setiap pelanggan itu pasti punya kebutuhan yang spesifik. Oke, jadi personalization memungkinkan perusahaan untuk memberikan pengalaman yang lebih relevan bagi pelanggan, meningkatkan kepuasan dan loyalitas mereka. Ya, sebenarnya bisa meningkatkan kepuasan, meningkatkan loyalitas ya, kalau kita bisa tepat ya untuk memberikan pengalaman yang dibutuhkan. Misalnya seseorang yang ingin menikmati ya suatu produk yang berkualitas, seperti kameranya yang berkualitas dan sebagainya, itu juga salah satu bentuk kebutuhan misalnya ya. Maka kalau kita bisa perusahaan itu bisa menerapkannya ya kebutuhan itu dengan relevan, maka tingkat kepuasan dan loyalitas mereka juga akan meningkat. Jadi seiring dengan perkembangan teknologi seperti kecerdasan buatan ataupun AI dan analisis data besar, muncullah konsep yang lebih maju, yaitu hyper personalization ya. Jadi hyper personalization itu menggunakan data real time untuk menciptakan pengalaman yang sangat terpersonalisasi, memanfaatkan algoritma AI dan machine learning untuk memberikan rekomendasi yang lebih presisi. Oke, jadi dengan adanya AI sekarang itu sudah berevolusi ya. Personalization itu sudah berevolusi menjadi hyper. Oke, hyperpersonalization menggabungkan analisis data yang mendalam, termasuk pola perilaku, preferensi, dan interaksi pelanggan untuk menciptakan interaksi yang tidak hanya relevan, tetapi juga tepat waktu. Jadi pendekatan ini tidak hanya meningkatkan pengalaman pelanggan, tetapi juga memungkinkan perusahaan untuk mengoptimalkan strategi pemasaran mereka. Ya, dengan memahami keinginan dan kebutuhan pelanggan secara lebih akurat, perusahaan dapat menawarkan produk atau layanan yang tepat pada waktu yang tepat yang secara langsung berdampak pada peningkatan retensi pelanggan dan nilai seumur hidup pelanggan ataupun customer lifetime value-nya. Oke, contoh hyper personalization itu ya, sebenarnya teman-teman sudah mungkin pernah merasakan ya efek dari hyper personalization yang mungkin secara tidak sengaja ataupun tidak langsung ya dilakukan oleh suatu brand tertentu ataupun orang-orang yang sudah menerapkan sistem ini gitu ya. Misal kalau teman-teman pernah browsing ataupun mencari sesuatu di Google ataupun di eh, eh, platform media sosialnya ataupun di bagian e-commerce ya, itu produk itu biasanya akan teman-teman mencari suatu jenis produk, maka nanti akan muncul di media sosialnya, muncul di beranda YouTube-nya, muncul juga di pencariannya gitu ya. Jadi setiap produk-produk itu biasanya otomatis akan muncul. Tapi yang lebih canggih lagi, ya mungkin teman-teman yang menggunakan smartphone ya, ataupun yang sudah ada dilengkapi fitur AI-nya, itu kalau teman-teman eh, bicara ya, ataupun eh, diskusi dengan misalnya di kampus ataupun di suatu tempat ya dengan teman-temannya lagi nongkrong ataupun berbincang-bincang ataupun ngobrol, itu apa kata-kata yang teman-teman sampaikan ya itu akan secara tidak langsung ataupun secara ini ya smartphone teman-teman itu akan merekam ya, mendeteksi apa yang teman-teman bicarakan, maka mereka dengan otomatis akan memperlihatkan ya iklan-iklan ataupun terkait produk-produk yang teman-teman bicarakan gitu ya. Sebagai contoh ya saya bicara tentang website ya, misalnya saya ingin buat suatu website jurnal ya.
Dan itu saya ingin tahu domainnya seperti apa. Saya berbincang dengan teman saya yang paham itu, tiba-tiba muncul di beranda saya iklannya gitu ya di YouTube. Saya muter YouTube, tiba-tiba ada iklan tentang eh, website domain ya, cara pelangganan website dan sebagainya. Itu salah satu bentuk dari hyper personalization ya menggunakan AI. Oke, jadi sebenarnya hal ini juga nantinya berdampak negatif ya. Ada kelisihan dari orang-orang ya. Kalau kita tiba-tiba apa yang kita bicarakan nanti akan menjadi tersimpan ataupun terekam ya. Oke. Jadi definisi dan konsep personalization dalam CRM. Personalization dalam konteks CRM adalah proses menyesuaikan interaksi dan penawaran dengan kebutuhan unik setiap pelanggan berdasarkan data yang dikumpulkan dari interaksi sebelumnya. Jadi personalization ini telah menjadi strategi utama dalam e-commerce dalam platform digital lainnya di mana pengalaman pengguna yang disesuaikan dapat meningkatkan tingkat konversi dan kepuasan pelanggan. Sebagai contoh, analisis data pelanggan digunakan untuk memberikan rekomendasi produk atau penawaran yang relevan ya berdasarkan riwayat pembelian atau perilaku penelusuran pelanggan. Jadi teman-teman menelusuri suatu produk ya maka mereka akan muncul lagi di berandanya. Ya kalau teman-teman menggunakan Shopee misalnya ya ataupun Tokopedia, Lazada dan sebagainya pasti kalau teman-teman pernah menelusuri suatu jenis produk ya apakah itu produk elektronik, smartphone ya nanti akan muncul lagi smartphone-smartphone yang mungkin muncul di berandanya. Kalau kita produk kecantikan, maka akan muncul produk-produk kecantikan. Oke, seperti itu ya. Kadang tidak hanya di platform e-commerce ya, di platform lainnya juga akan bermunculan. Itulah sistem yang disebut dengan hyper personalization ya. Oke, selanjutnya evolusi menuju hyper personalisasi ini. Jadi hyper personalization itu membawa konsep personalization ke tingkat yang lebih tinggi dengan memanfaatkan data real time. Jadi secara real time ya, data itu ya misalnya kita baru ngobrol ya, dan menggunakan teknologi canggih seperti AI dan machine learning, maka itu bisa langsung ya, data kita langsung dianalisisnya. Oke, jadi hyper personalization itu memungkinkan perusahaan untuk membuat profil pelanggan yang sangat spesifik dengan mengintegrasikan data dari berbagai sumber, termasuk media sosial, riwayat penelusuran, dan pola pembelian. Misalnya kita pernah membeli suatu produk, maka akan muncul lagi produk yang serupa, gitu ya. Hasilnya perusahaan dapat memberikan rekomendasi dan konten yang sangat sesuai dengan kebutuhan pelanggan saat itu. Jadi dengan data-data pencarian kita, media sosial kita, misalnya ya dari pola pembelian kita, maka suatu perusahaan itu bisa tahu kalau kita itu menyukai produk yang seperti apa, ya produk-produk yang bagaimana gitu ya. Itu yang mereka nanti akan tawarkan kembali berupa dari kampanye pemasarannya ataupun mereka berupa iklan-iklan yang mungkin bisa muncul ataupun produk mereka bisa muncul di beranda teman-teman. Oke, itu ya manfaatnya personalization itu membantu meningkatkan kepuasan pelanggan dengan memberikan pengalaman yang lebih relevan ya. Sementara hyper personalization dapat menciptakan keterlibatan yang lebih mendalam melalui pendekatan yang lebih proaktif. Dengan pendekatan hyper personalization, maka perusahaan tidak hanya merespon kebutuhan pelanggan, tetapi juga mengantisipasi preferensi mereka di masa mendatang. Pendekatan ini meningkatkan loyalitas pelanggan dan mengurangi tingkat churn karena pelanggan merasa dipahami dan dihargai. Gitu ya. Sebenarnya tujuannya manfaatnya adalah supaya pelanggan itu merasa lebih dipahami dan dihargai karena perusahaan itu mengerti dengan kebutuhan pelanggannya, yang mengerti dengan apa yang kita butuhkan. Tetapi dalam hal hal ini tentu pasti ada tantangan ya dalam implementasi hyperpersonalisasi. Tadi yang seperti saya sebutkan, kebutuhan akan data yang sangat besar dan kemampuan untuk menganalisis data tersebut secara real time ya. Berarti ada kebutuhan akan data. Jadi data itu ya pasti membutuhkan data yang sangat besar untuk dianalisis. Selanjutnya, perusahaan harus mengatasi masalah privasi data. Nah, ini yang mungkin jadi keresahan bagi berbagai orang ya. Kalau terlalu canggih ya, AI tadi bisa melihat ataupun apakah data kita itu bisa
saja privasi kita tidak terjamin ya. Jadi perusahaan itu harus mengatasi supaya privasi kita bisa aman ya. Selanjutnya, implementasi yang tidak tepat dapat menyebabkan kekhawatiran terkait privasi yang pada akhirnya dapat merusak kepercayaan pelanggan. Ya, ini juga yang menjadi kekhawatiran terkait privasi tadi, karena data kita itu sudah tersebar ya, punya dimiliki oleh perusahaan tersebut. Ya, setiap perusahaan yang mungkin kita uh, pernah beli produknya, ya, pernah kita cari di mesin pencarian, ya, itu yang menggunakan hyper personalisasi, maka data kita terkait hal itu mereka bisa tahu ya datanya. Ya, apa yang kita sukai ya, produk seperti apa, warna apa ya. Mungkin semua jenis itu ya bisa mereka dapatkan. Sehingga jika orang-orang khawatir terkait data privasinya, maka pada akhirnya jangan untuk ya yang tujuannya untuk loyalitas malah bisa saja merusak kepercayaan pelanggan. Jadi harus bisa menempatkan implementasi yang tepat ya. Oke, seperti itu yang menjadi tantangan ya. Selanjutnya teknologi yang mendukung hyper personalisasi. Jadi personalization itu sangat bergantung pada teknologi seperti analisis prediktif, big data, dan AI. Algoritma machine learning digunakan untuk menganalisis data pelanggan dalam jumlah besar dan menemukan pola yang dapat digunakan untuk memprediksi perilaku pelanggan di masa depan. Selain itu, teknologi seperti Natural Language Processing ataupun NLP digunakan untuk memahami sentimen dan preferensi pelanggan dari interaksi mereka dengan berbagai platform digital. Ya, ada juga ya untuk teknologinya untuk memahami sentimen ya ataupun kebutuhan pelanggan. Oke, contohnya misalnya di sini ada Amazon ya menggunakan AI untuk menganalisis riwayat pencarian dan pembelian pengguna yang kemudian digunakan untuk menampilkan produk yang paling relevan bagi mereka. Hal ini tidak hanya meningkatkan penjualan, tetapi menciptakan pengalaman berbelanja yang lebih memuaskan bagi pelanggan. Ya, kalau tepat digunakan ya, maka bisa juga untuk memuaskan pelanggan. Misalnya pelanggan itu kita tahu ya, pelanggan kita sukanya adalah barang-barang yang harganya murah tapi berkualitas bagus misalnya. Maka nanti akan pada pencarian ya mereka akan memunculkan produk-produk yang sesuai dengan keinginan kita. Oke, seperti itu ya. Itu salah satu bentuk penggunaan AI ataupun penggunaan hyper personalisasi. Oke, jadi selanjutnya peran hyperpersonalisasi itu dalam sektor layanan keuangan. Jadi tidak hanya pada layanan lain ya, hyperpersonalisasi juga bisa digunakan pada layanan sektor keuangan. Ya, seperti sektor perbankan juga menjadi salah satu yang diuntungkan ya. Bank menggunakan data transaksi untuk memahami pola pengeluaran dan kebutuhan keuangan pelanggan yang memungkinkan mereka menawarkan produk yang sesuai pinjaman ataupun investasi yang sesuai dengan profil risiko pelanggan. Ya, karena dia bisa tahu ya transaksi kita, jumlah transaksi, pola pengeluaran kita, maka mereka bisa menawarkan produk-produk yang sesuai eh, dengan kebutuhan kita yang tidak berisiko ya. Mungkin risikonya mungkin mereka bisa tahu risikonya kalau mereka menawarkan berarti bisa saja misalnya seperti pinjaman ataupun investasi, mereka tahu kalau transaksi kita itu berapa gitu ya, biaya-biayanya, oke, pola-polanya seperti apa ya, maka bisa meminimalisir risiko pelanggan ya. Selanjutnya, pendekatan ini meningkatkan kepercayaan dan loyalitas pelanggan terhadap institusi keuangan. Oke, selanjutnya dampak hyper personalisasi terhadap kinerja bisnis, peningkatan retensi pelanggan, peningkatan penjualan, peningkatan kepuasan pelanggan. Sedangkan perusahaan dapat juga memanfaatkan data secara efektif untuk menciptakan pengalaman yang disesuaikan akan mendapatkan keunggulan kompetitif di pasar yang semakin jenuh. Oke, itu ya untuk materi personalisasi ataupun hyper personalisasi. Ada pertanyaan? Oke, tidak ada. Saya Pak, saya Tiananda, Pak. silakan. Silakan Tiananda. Eh ya Pak.
Apakah hyper-personalization ini tidak melanggar privasi dan etika, Pak? Karena data yang mereka kumpulkan, Pak, mungkin tanpa konsen dan persetujuan dari customer, Pak. Oke, tidak ini ya kan kalau dalam konteks menjaga etika privasi ya, kalau teman-teman pernah lihat misalnya mereka kalau suatu perusahaan ya, perusahaan ataupun suatu platform tertentu aplikasi yang kita gunakan di smartphone ya misalnya, mereka itu kan memberikan akses ya kalau kita izinkan berarti berarti kita mengizinkan sebenarnya ya. Mereka sebenarnya ada kebijakan privasi. Biasanya teman-teman menginstal aplikasi, apakah itu eh, platform misalnya Shopee, setiap aplikasi yang teman-teman install itu biasanya ada kebijakan privasi dan kita accepted gitu ya. Biasanya orang-orang jarang untuk membaca ya secara detail ya untuk hal ini, tapi biasanya kalau untuk perusahaan-perusahaan yang berintegritas tinggi ya mereka tetap menampilkan kebijakan privasi. Jadi ada kebijakan privasi yang mungkin bisa kita baca ya terlebih dahulu. Apakah memang mereka eh, teman-teman yang nanti untuk install aplikasi itu harus checklist misalnya ya, accepted misalnya berarti teman-teman sudah secara tidak langsung setuju dengan apa yang mereka lakukan ya. Misalnya kalau ada aplikasi juga kalau kita buka harus minta izin data ya hanya bisa digunakan sekali misalnya terkait juga GPS juga ya. Kalau teman-teman gunakan aplikasi tertentu yang polanya adalah GPS akan maka dia akan lihat izinkan ya atau ada kata-kata notifikasi kita izinkan atau tidak gitu ya. Jadi sebenarnya untuk suatu perusahaan yang mungkin sudah memahami privasi pelanggan itu penting ya mereka tetap akan memberikan suatu kebijakan privasi yang mungkin mereka akan berjanji untuk merahasiakan data-data kita ya ataupun mereka pun menggunakan data kita hanya untuk personal gitu ya untuk personal saja. Jadi kalau memang di luar itu maka mereka bisa saja eh, tidak menjaga kebijakan privasi. Bisa saja data-data kita bisa tersebar luas. Jadi perlu kita sebagai konsumen itu melihat ataupun memilah-milah ataupun membaca terlebih dahulu ya notifikasi-notifikasi penting yang mungkin sekiranya akan mempengaruhi data kita ya seperti itu. Jadi kalau ada perusahaan yang tidak memberikan kebijakan di awal ataupun memberikan aturan di awal ya berarti mereka bisa saja menyalahgunakan nantinya ya data kita ataupun eh, itu bisa melanggar privasi ya. Tetapi kalau mereka sudah membuat aturan ya ketentuan ya dan kita sudah menyetujui itu bisa saja dibolehkan ataupun tidak melanggar privasi gitu ya. Oke, bisa dipahami Tiananda? Bisa, Pak. Oke, jadi ya seperti itu kalau untuk kecanggihan teknologi sekarang ya biasanya aplikasi-aplikasi juga menerapkan sesuatu yang mungkin bisa menjaga pelanggannya. Jadi ada kebijakan mereka akan menjaga kerahasiaan kita dan sebagainya. Ya, oke, seperti itu ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita lanjut satu lagi materi ya untuk sebelum kita tutup ya.